Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, apa yang saya bawa ini? Kamir, ini kamir raksasa ya. Kamir besar dan tebal. Artinya kamir ini kamir untuk mungkin 10 orang ini karena bikin kenyang ya. Atau ada orang yang mengatakan, itu saya sendiri juga habis Romo. Kamir, makanan dari Pemalang khas, di mana ada mungkin karena Kamir ini identik dengan Arab, ada kampung Arab, di situ akan ditemukan Kamir juga. Maka di Tegal pun ada Kamir, di Pemalang itu banyak, kemudian juga di tempat-tempat lain. Ada Kamir identik dari Kamir Arab, dan orangnya juga akan menikmati Kamir ini tentu dengan adaptasi-adaptasinya. Makanan khas Pemalang. Orang makan Kamir, orang membayangkan Pemalang. Saudara-saudari yang terkasih, tentu juga ada di daerah-daerah kota lain di mana ada kampung Arab itu menjadi terkenal makanan Kamirnya. Hari ini kita bersama gereja memperingati pesta atau perayaan atau peringatan Santo Vincentius Apaulo, seorang kudus yang membaktikan hidupnya bagi perkembangan iman gereja Katolik. Dan Injil hari ini bicara tentang Yesus dan murid-muridnya. Ketika dua murid, Yakobus dan Yohanes, masuk ke kampung Samaria, mereka ditolak karena tujuan mereka adalah ke Yerusalem. Orang-orang Samaria mengecam orang-orang Yerusalem yang merasa diri sempurna dan nomor satu. Karena orang Samaria itu orang yang nomor 2 di antara bangsa Israel. Karena mereka sudah campur maur, baik darahnya, artinya kawin-mawin dengan suku lokal, suku lain, tetapi sekaligus juga kebaktian atau peribadatannya juga campur-campur dengan orang-orang dengan kepercayaan lokal, bukan kepercayaannya orang Yahudi, yaitu kepada Yahweh. Maka mereka dianggap nomor kesekian kesuciannya, dan mereka meresponnya. Setiap yang berbau Yerusalem mereka menolaknya. Saudara-saudari yang terkasih, maka Yakobus dan Yohanes itu yang ikut Yesus juga mengatakan, apakah boleh kami menurunkan api pada mereka untuk membinasakan mereka? Karena mereka sudah menolak Yesus dan rombongannya. Tetapi Yesus mengatakan, kamu harus tahu bahwa Anak Manusia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita melihat orang, menilai orang atau kelompok dari di mana dia bekerja, kemana arah kelompok itu. Maka kalau kelompok itu tidak mendukung kelompok kita, tidak mendukung saya, maka kemudian kita tidak bisa bersahabat dengan dia. Kadang di dalam suatu paroki ada kelompok-kelompok kategorial, ada pribadi-pribadi yang tidak bisa bersatu dengan yang lain, padahal tujuannya adalah mewartakan Injil. Kelompok A mewartakan Injil, mengaku sebagai pengikut Kristus. Kelompok B mewartakan Injil, mengaku sebagai pengikut Kristus. Atau mungkin pribadi A mewartakan Injil, seorang katekis yang hebat. Kelompok B atau orang B juga seorang katekis yang hebat. Tetapi mereka tidak bisa bersatu karena mereka mempunyai pengalaman yang pahit satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya ingin kalau ketemu saling menegasi. Padahal visi misinya sama, yaitu ingin mewartakan kerajaan Allah, ingin mewartakan Injil. Mereka punya Injil yang sama,
punya penghayatan atau sumber hidup yang sama, yaitu Yesus Kristus bersama Roh Kudus dan Allah Bapa. Tetapi di dalam prakteknya mereka bisa berantem. Mereka bisa saling mengkritik. Tidak hanya mengkritik, tetapi ingin menegasi, menghilangkan satu dengan yang lain. Seakan-akan tidak terdamaikan. Seakan-akan dunia akan hilang kalau dia eksis, saya tidak eksis. Maka itu sering terjadi di tengah-tengah kita. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa semua sumbernya adalah kemudian Yerusalem dalam arti tertentu. Yesus kemudian memberikan warna Yerusalem baru, yaitu mereka yang percaya kepada Allah, yang menjawab imannya kepada tawaran kasih Allah. Maka itu disebut tanah Yerusalem baru, di mana setiap orang ingin menjawab tawaran Allah itu dengan sepenuh hati. Maka tidak harus di Yerusalem, tetapi dalam hati kita masing-masing. Kata Yerusalem menjadi kiasan bahwa kita pergi ke Yerusalem, artinya kita masuk di dalam iman. Kita masuk di dalam orang-orang yang dianggap terpilih, yaitu orang-orang yang selalu menjawab tawaran kasih Tuhan, wahyu dari Tuhan, dan kemudian menjadi iman kita atau orang yang bersangkutan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba kembali melihat sumber perutusan kita. Semangat siapa dan bagaimana jalan ajaran dari perutusan kita. Supaya kita hanya atau tidak sembarangan mengirimkan api, membinasakan orang-orang itu. Tetapi kita mengingat Tuhan yang datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menghidupkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.